Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, bukan semangatnya 10-2 kalau kayak gini mah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu ya, harus semangat. 10-2 biasanya semangat banget. Oke, apa kabar semuanya? Baik. Yakin? Yakin. Sehat? Sehat. Ayah nu dicarakan ku kolot? Ayah. Ayah, tapi ya sudahlah ya. Kalau udah sampai sekolah kita harus dengan semangat belajar. Kita juga harus niatin buat silaturahim biar panjang umur, murah rezeki gitu ya. Oke, sebelumnya kita absen dulu. Kita tanggal berapa sekarang? 16. Oke, Ade Hairani ada? Oke. Kemudian Aldiansyah. Oke, Andika. Aulia. Ayu. Betran. Deswita. Doni. Fikri. Putri. Hilda. Oh, biasanya di pojok dah. Lilis. Arfan. Maharani. Maulidan. Mega. Mirna. Randy. Lutfi. Ada? Sakit. Izin apa sakit? Izin. Lutfi Syawali. Ada? Pratama. Rifki. Rizky Lubis. Zidan. Kenapa sih Rizky Lubis kalau hadir? Oh, biasanya juga dia mah hadir. Oh, Sinarian. Langka, tapi di saya baru alfa sekali pernah minggu kamari. Febri. Alhamdulillah Fik, das asuh Fik. Febri Idris, Bagas mana Bagas? Bagas, Febri Idris, Ferry Firdaus, Zikri, Nadia, Najwa, sorry ya tadi saya pakai J, Najwa, sorry, Neng Fatma, Reza, Salma, Samsul, Sandi, mana? Oke. Sylvia, Ashifa, Fauzia, ada, alhamdulillah ada. Hilmiati, Mahwiyah, Nur Megaria, Yulia, mana? Oke. Zahra, sakit. Oke, berarti 2 orang yang nggak masuk ya. Oke. Sebelumnya di minggu kemarin kita bahas tentang apa? Nanoteknologi. Kalian ngerjain apa di nanoteknologi? Definisi. Terus apa lagi? Manfaat ya. Ada beberapa kelompok yang belum ngumpulin infografisnya ya. Saya tunggu nanti di akhir kita umumin siapa yang belum ngerjain. Oke? Ya. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari mengenai ini. Apa ini? Kebaca nggak? Kimia hijau, atau kalau bahasa Inggrisnya itu green chemistry gitu ya. Oke, kita akan membahas tentang ini, kimia hijau. Nah, ini tujuan pembelajaran kita. Oke, kalian bisa lihat. Dapat menganalisis dan menyajikan solusi untuk menyelesaikan masalah pencemaran lingkungan melalui. Oke, artinya untuk hari ini kita akan mempelajari mengenai pencemaran lingkungan seperti apa, dan diharapkan dari pembelajaran hari ini kalian bisa menemukan solusi terbaik untuk mencegah atau mengatasi pencemaran lingkungan tersebut. Oke, saya punya gambar dulu. Apa ini? Sampah. Lihat, sampahnya itu dikit apa banyak?
sampah Bantar Gebang, tau nggak? Itu adalah pembuangan sampah terbesar se-Asia loh katanya ya, ada di Indonesia pembuangan sampah terbesar. Jadi banyak orang hidup di Bantar Gebang ini, jadi dia mau sekolah aja gitu ya. Kalau kalian punya, saya tuh pernah nonton TikToknya, dia kalau mau berangkat sekolah, dia nyari seragamnya bukan ke pasar. Dia nyari seragamnya di mana? Di tumpukan sampah. Dan dia makan itu ya. Jadi kan kalau kita makan tahu ayam chicken, ayam yang ditepung kayak gitu kan biasanya suka nggak habis ya. Nah itu adalah harta berharga bagi mereka. Jadi mereka itu ngambilin makanan itu, diambil, dimasak lagi, digoreng lagi, nanti dimakan. Buah pun kalau udah busuk gitu ya, diambil lagi buahnya, yang busuknya dibuang, yang masih freshnya bisa dimakan. Luar biasa. Kita harus bersyukur ya. Kita nggak harus melalui hal itu semua. Ya itu. Yang tinggal di Bantar Gebang tuh ini nih, jangan salah, nanti di tengah-tengah itu tuh ada warung jualan makanan. Kebayang nggak sih lu makan di atas gunungan sampah. Makanya harus bersyukur banget kita hidup ya. Sekarang gambar apa ini? Gajah. Lagi ngapain gajahnya? Nih lihat, belalainya dia makan sampah. Apakah gajah makanannya sampah? Bukan. Kemudian apa ini? Kura-kura. Kenapa kura-kuranya kejepit apa? Plastik ya. Kalau kata orang, ada yang bilang di kelas lain lagi fashion show katanya kura-kuranya. Jahat banget. Lihat ya. Harusnya kura-kura itu kan bentuknya bulat atau lonjong ya. Tapi dia tiba-tiba jadi bentuk kayak angka 8 gara-gara plastik gitu ya. Jadi kira-kira kura-kuranya bahagia apa enggak? Sedih. Enggak ya? Kok tahu banget sih, kamu emang pernah nanya? Oke, next. Ini apa? Kebakaran di mana? Kebakaran di hutan. Oke, kemudian apa ini? Bakar apa? Sampah. Siapa yang suka bakar sampah? Tapi memang saya pribadi gitu ya, saya tahu beberapa ilmunya, tapi saya juga di rumah, bukan saya sih, suami saya yang bakar sampah. Kemudian ini gambar apa? Kendaraan ya, gambar Kopajanya ngeluarin apa itu? Asap warna apa? Warna hitam ya. Tuh kan lubis lagi kamu mah. Kemudian ini gambar apa? Stadion. Ini tuh gambar di Jakarta ya. Ini tuh ternyata perbandingan antara apa? Waktu itu kita sempat mengalami corona tahun 2020 ya. Ini adalah ketika puncak corona, udaranya bersih. Ini sebelum corona. Berarti yang bikin polusi siapa? Manusianya ya. Kalau kita hidup di rumah masing-masing tuh ternyata polusinya tidak sepekat itu ya. Jadi yang bikin global warming itu siapa sebenarnya? The last one. Gambar apa ini? Sungai. Kenapa sungainya tercemar? Tadinya sungainya ini lebarnya segini. Lihat, tiba-tiba tinggal segini, ini sisanya adalah sampah. Dari gambar-gambar ini semua, kirain batu, ya kurang jelas memang mungkin gambarnya. Lihat, dari gambar ini semua, apakah ini merupakan gambar suatu kenyamanan? Tidak. Gambar apa di situ? Permasalahan. Terus apa lagi? Pencemaran. Apa lagi? Kerusakan, apalagi? Ya? Oke, berarti ini ya, yang kalian lihat di sini ini berarti bukanlah sebuah kenyamanan kan? Apakah kita mau tinggal di antara tumpukan sampah? Nggak mau, tentunya ya. Gajah, kasihan lah, gajah makan plastik. Bahkan sekarang sapi aja, tau kan sapi kurban yang katanya diindikasi makanin plastik gara-gara dia itu kalau diabur nanti dina sampah, bukan dina rumput gitu ya. Sekarang saya punya gambar perbandingan ya. Kalau kalian diminta memilih, kalian akan lebih suka gambar yang mana? Yang A atau yang B? Yang A ya. Kalau yang B, lihat gambarnya penuh dengan apa? Polusi. Kalau yang A hijau.
Berarti kalau kita akan memilih, kita pasti rata-rata akan memilih di yang A. Nah, kira-kira sekarang dunia kita lebih banyak yang A atau lebih banyak yang B? Yang B. Tapi sebenarnya kalau di Cijeruk kita masih ngerasain ini nggak sih? Masih ya? Walaupun mungkin kalau sekarang, dulu saya pertama kali ngajar di SMA Negeri 1 Cijeruk, saya paling suka dengan suara burung. Karena tiap saya ngajar, suara saya bahkan kadang terkalahkan oleh suara burung saking banyaknya burung. Tapi sekarang, ngerasa nggak di lapangan ada nggak sih burung? Dikit banget kalaupun ada ya. Tapi dulu pertama sekali saya ngajar di sini luar biasa dan kerasa dinginnya. Kalau sekarang mah ya sama aja ya. Cijeruk juga sama-sama panas. Ya, artinya apa? Artinya global warming udah sampai nih di Cijeruk. Ya, pencemaran itu udah sampai di Cijeruk. Coba salah satunya pencemaran yang sering kita lakukan apa? Buang sampah sembarangan. Terus apa lagi? Menebang pohon buat bikin perumahan. Ya, apalagi? Sawah dikurangin buat bikin apa? Perumahan, villa. Ya, banyak banget di kita mah ya. Villa-villa di dalam. Ya, karena itu pakai tanah sawah. Apalagi yang sering kita lakukan? Jual tanah. Kenapa jual tanah? Buat banyak duit. Terus tanahnya diapain? Dijual. Oke. Tapi apakah ada satu yang sering kita lakukan untuk mengurangi sampah? Ada. Apa? Buang sampah ke tempat sampah. Terus apa lagi? Membakar sampah itu tindakan positif atau tindakan negatif? Negatif sebenarnya, nggak boleh kita membakar sampah. Ya, bikin polusi. Lihat kan kalau bakaran sampah plastik itu pasti api asapnya itu warna hitam. Gitu, banyak banget itu residu-residu yang dihasilkan. Kemudian kita yang sering kita ngelakuin kalau sekarang mungkin yang paling sering kalau kita pergi ke minimarket, apakah perlu saya sebut merek? Alfamart sama Indomart. Ya, kalau kita pergi ke Alfamart sama Indomart, kita suka dikasih plastik nggak? Enggak. Kita pakainya apa? Kantong tote bag gitu ya. Kalau kita nggak beli, kita bisa bawa dari rumah. Nah, itu adalah salah satu proses kita untuk mencegah pencemaran lingkungan. Tapi menurut saya, kalau kata papa saya sarwa wae, nu dibelina ciki plastikan kaya. Sampah bukan? Sampah sebenarnya mah ya kalau kata papa saya. Cuma kan setidaknya untuk mengurangi itu kan kita bisa, salah satunya kita bisa pakai tote bag. Apalagi yang bisa kita lakukan kira-kira untuk mencegah pencemaran lingkungan? Yang make sense aja. Apalagi kira-kira? Apa? Suka malu-malu. Ngapain lagi coba? Apa yo? Daur ulang, good job. Next, apa lagi kira-kira? Menanam pohon, ya. Biarin lah nanam pohon cabai juga lumayan, gitu kan ya. Oke, apa lagi yang bisa kita lakukan? Merawat lingkungan. Oke ya, biar lingkungannya lebih hijau. Bu, saya mah nggak akan lagi pakai motor sama mobil, bisa nggak? Gak bisa lah. Itu mah udah jadi kebutuhan kita ya gak sih? Ya, rumah lu dicaringin, berangkat ke Cijeruk jalan kaki, lu pikir mau nyampe berapa menit? Ya gak sih? Kan tetap harus ya. Kalau kendaraan otomatis kita bisa melakukan melalui hal-hal lain. Gak harus kita nggak naik kendaraan gitu ya. Oke, nah hal itu kita bisa pakai melalui ini 12 prinsip kimia hijau. Nah, sekarang tolong dikeluarkan bukunya. Oke, dalam kelompok silahkan kalian diskusikan mengenai 12 prinsip kimia hijau itu apa aja. Sok, mangga. Boleh searching. Cari mengenai 12 prinsip kimia hijau. Ya. Ingat ya, definisinya nggak usah panjang-panjang. 12 prinsip kimia hijau. So, sambil diskusi kalian biar cepat, misalkan mau dibagi-bagi di antara kelompoknya biar cepat. Boleh. Boleh, sok mangga. Kalau ada yang butuh tethering sebentar. Pastikan ada yang mengharapkan itu.
Mangga, mangga. Oke, silakan pakai hotspot saya Siti Yulianita 1 sampai 8. Tapi kalau 44 orang yang hotspot ya, Lola paling. Dibikin semenarik mungkin catatannya. Udah. Pas nyalain wifi mati. Udah gue nyalain lagi. Udah gue itu lagi. Udah tadi pas lagi nyalain wifi videonya ternyata otomatis mati. Jadi tadi masih jadi 2 video di HP gue. Boleh tapi sedikit aja. Pakai kata-kata yang simpel aja yang bisa kalian pahami sendiri. Jangan sampai pakai kata-kata yang kalian nggak paham. Apa? Buku masing-masing. Mangga. Buku kimianya mana? Nggak tahu, Bu. Kalau nggak ada buku kimia nggak akan saya masukin nilai. Harus lengkap catatan kimianya. Apa? Ini ditulis artinya. Ya, tapi simpel aja, simpel, nggak usah panjang-panjang. Ya. Nulisnya individu apa? Individu aja, biar ada di catatannya. Kalau mau ditulis satu dulu nggak apa-apa. Yang penting nanti masing-masing ada catatan. Masing-masing pokoknya harus punya catatannya ya, yang 12 prinsip. Boleh lah, justru itu yang harus. Yang singkat-singkat aja ya, jangan panjang-panjang. Dipahami dulu, baru dicatat.
Aman kan? Gabungan semua bahan. Muat, tenang, saya langsing. Aman? Oke. Penjelasannya penjelasan singkat aja yang kamu pahami, biar nggak panjang-panjang.
Keberlanjutan dari produksi. Keberlanjutan dari produksi. Ruas. Strapless aja nanti, strapless.
Enggak, itu ditulis namanya aja dulu. Minimalkan Udah sampai berapa prinsip rata-rata? Ada yang udah 7? penggunaan reagen. Reagen katalistik dengan Ade Hairani yang mana Ade Hairani?
Kemarin udah ngumpulin yang tugas nanoteknologi belum? Belum ya? Soalnya cuma kelompok kamu doang berarti yang belum. Kamu sama Nadia sama Aldiansyah kan? Nah, saya tunggu pokoknya sebelum ngumpulin tugas yang ini. serta menggunakan Udah selesai? Good. Yang belum dilanjut. Udah sampai berapa? 8. Oh, udah ditulis tapi yang itunya yang 12-nya ya? Udah berapa? 4. Oke. Udah berapa? 9. Oke. Udah berapa? Udah berapa? 8. Oke. Udah selesai ya? Udah? Oke. Kenapa? Oke. Ini udah sampai mau 12. Udah sampai berapa? 12, sudah. Udah sampai berapa? Udah selesai? Oke, good. Bangun ah. Dimaklum. Sabar ya. analitis perlu dikembangkan Katalis. Untuk benar.
Nah, yang udah dipahami dulu tuh 12 prinsip tuh apa aja. Banyak banget ternyata ya prinsip pencegahan. Ada yang masih kurang dari 10? Ada? Oke, boleh tolong perhatiannya dulu ke depan semuanya. Oke, alat tulisnya tolong ditaruh dulu. Oke, berarti yang tadi kalian cari ada berapa prinsip? Ada 12. Coba saya pengen satu orang ada yang mau menjelaskan satu prinsip aja yang kamu pahami dan itu maksudnya apa? Ada? Kalau ada, angkat tangannya. Kemana? Siapa? Febri, Muhammad Febri Idris. Oke. Silahkan Febri, mau menjelaskan yang mana? Pencegahan. Pencegahan, oke, yang lainnya tolong perhatikan. Pencegahan itu lebih baik memberhentikan produksi daripada membersihkan dan membakar sampah. Oke, good, thank you Febri. Kasih aplaus dulu dong buat temennya. Ada lagi? Siapa yang mau? Satu prinsip aja, oke, good. Siapa namanya sayang? Reza, come on Za. Prinsip yang mana Za? Mencegah, oke, silakan. Mencegah lebih baik mengobati. Prinsip ini menekankan perencanaan yang matang guna mencegah terbentuknya limbah beracun sebelum produksi. Kita dapat mengurangi, menghemat penggunaan limbah sebaik mungkin juga merupakan cara pencegahan. Oke, good. Thank you, Reza. Kasih aplaus buat Reza. Oke, come on. Satu orang lagi, ada yang berani? Oke, Pratama. Come on, Pratama. Yang prinsip ke-12, penggunaan bahan kimia yang lebih aman untuk mencegah kecelakaan. Oke. Untuk zat yang digunakan dalam proses kimia sebisa mungkin harus meminimalkan potensi kecelakaan kimia seperti ledakan dan kebakaran. Oke. Udah? Oke, good. Thank you, Pratama. Oke, sekarang kira-kira ada yang bisa kasih saya contoh dari salah satu prinsip itu yang bisa kita lakukan, kira-kira contohnya apa? Misal tadi yang mencegah, ada yang bisa kasih tahu? Kita bisa ngapain salah satunya? Jangan menggunakan plastik. Jangan menggunakan plastik. Oke, berarti itu mencegah ya. Bisa nggak kita tidak menggunakan plastik? Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa nggak? Untuk saat ini mungkin belum terlalu, tapi sampai detik ini itu terus diteliti ya. Bahkan ada yang plastik dibikin dari singkong, tau nggak? Jadi si plastiknya itu mudah untuk terurai kayak sedotan. Tahu sedotan yang kalau di Jepang itu banyak yang bisa dimakan? Nah, itu salah satunya bentuk pencegahan penggunaan plastik gitu ya. Oke, nah sekarang di meja kalian masing-masing udah ada LKPD. Ya, silakan LKPD-nya dikasih nama. Ya, nama kelompoknya.
Oke, setelah kamu kasih nama kelompoknya, kalian baca teks di halaman ketiga. Silakan. Ada gambar, ada teksnya ya, di foto biar cepat ya. Di halaman ketiga ada permasalahan di situ ya. Ini yang halaman 3, tapi masalahnya beda-beda ya, per kelompok nggak sama. Sok dibaca dulu permasalahannya. Udah? Biar bisa baca semuanya, bisa difoto. Dapat masalah apa tuh? Dapat masalah apa? Udah difoto. Udah. Nanti pas hari Rabu depan. Kalau isinya di situ aja, langsung di LKPD-nya. Kenapa? Udah dibaca teksnya? Yang saya kasih itu permasalahan atau solusi? Permasalahan. Nah, di sini artinya kalian harus mampu memberikan solusinya. Kayak misalnya kelompok ini, kelompok pertama dapat masalahnya apa? Paus yang terdampar gara-gara apa? Gara-gara sampah apa? Sampah plastik ya? Kemudian kelompok ini dapat apa? Dampak negatif beton. Beton dan gedung-gedung tinggi ya. Kemudian ada lagi yang beda masalahnya selain ikan paus sama beton? Dapat? Sedotan ya. Nah, sedotan ya, sedotan. Apa masalahnya dari sedotan? Nah, nanti kita akan cari tahu dari kelompok yang dapat masalah itu. Oke. Nah, setelah kalian dapat, di situ kan ada beberapa. Kalau kalian buka halaman selanjutnya ada pertanyaan yang harus dijawab ya. Oke. Setelah kalian menjawab pertanyaan itu, permasalahan yang ada di depan yang tadi kalian baca, kalian kira-kira prinsip mana yang bisa kalian terapkan untuk mencegah terjadinya hal merugikan dari teks yang kalian baca? Paham nggak? Jadi cukup gunakan salah satu prinsipnya aja. Misal, kalau saya memberikan permasalahannya itu plastik yang ada di lingkungan, berarti salah satunya bisa menggunakan proses pencegahan, ya. Nah, kalian juga bisa misalkan kalau pencegahan limbah ada yang penggunaan katalis macam-macam kan 12 prinsip itu, silahkan kalian buat
Ya. Nah, kemudian kalian buat dalam bentuk apa? Boleh kalian buat dalam bentuk poster seperti kemarin yang nanoteknologi. Kalian di-upload di mana? Di IG. Atau kalian mau bikin video TikTok? Boleh. Kemarin tuh ada satu kelompok bikin video, kelompoknya Lutfi Syawali kalau nggak salah ya. Iya, bikin video itu boleh. Videonya nanti misalkan mau pakai gambar-gambar, terserah, saya kasih waktu kalian mengerjakan sampai hari Senin. Bisa? Bisa? Oke, kalau kalian nanti dapat TikTok, misalkan kalian uploadnya di TikTok atau uploadnya di IG, boleh lah, terserah. Kalau IG bisa langsung tag ke saya. Kalau misalkan uploadnya di TikTok, linknya. Jadi nanti hari Rabu depan kalian semua presentasi menggunakan apa yang solusi yang kalian dapatkan gitu. Atau kalian mau bikin PowerPoint, boleh terserah, pokoknya harus ada bentuknya aja. Pencegahannya itu nanti kamu akan dituangkan dalam bentuk apa gitu. Ya, itu diisi hari Senin, batas pengumpulan terakhir. Hari Rabu nanti kita presentasi. Apa? Kalau PowerPoint mau dikirim ke saya boleh. Jadi nanti maksudnya biar tampilnya di satu laptop aja, gitu. Jadi nggak usah bawa laptop. Yang dari TikTok nanti saya tampilkan di laptop TikToknya. Gitu. Atau mau bikin video YouTube boleh. Mau bikin video dari Canva boleh. Terserah, bebas. Bikin poster mangga. Nanti biar saya download, nanti kalian bisa langsung presentasi di depan. Judulnya adalah presentasi, bukan baca teks. Kalau baca teks, kamu tinggal ngasih sama temen kamu tulisannya, nih baca, gue yakin anak SMA udah pada bisa dong. Iya dong. Tapi harus bisa mempresentasikan. Saya pengen lihat nih public speakingnya seperti apa. Oke, paham? Ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Nggak ada? Benar, hari Senin bisa? Yakin? Hari Senin kita selesai ya? Bisa? Oke, jadi maksudnya ketika hari Senin nanti ada permasalahan, bisa masih dikonsultasikan di hari Selasanya gitu. Kalian kalau mau konsultasi sama saya di luar jam, saya amat sangat perbolehkan. Oke? Oke, sampai sini. Paham nggak? Paham nggak tugasnya? Paham, oke. Tadi berarti ada berapa prinsip sih? 12. Oke, yang pertama bisa siapa yang mau menyebutkan? Pencegahan. Kemudian? Oke, kemudian? Lanjut. Desain proses. Oke, lanjut. Pelarutan ya yang digunakan. Kemudian? Yang ketujuh. 8. 9. 10. 11. 12. Yang paling sulit menurut kalian pas bagian yang mana prinsipnya? Yang paling sulit menurut kamu yang mana? Yang? Mendesain. Yang mudah terdegradasi. Oke, yang mudah terdegradasi itu salah satu contohnya yang tadi, misalkan plastik dibikinnya dari yang lebih alami. Gitu. Jadi terdegradasi itu dia mudah untuk terurai. Gitu. Ya, kemudian selain itu apa lagi? Yang agak sulit? Menggunakan katalis. Katalis ini dia fungsinya adalah untuk mempercepat. Katalis. Oke, next apa lagi? Udah? Semuanya paham? Bisa dipahamin? Oke ya, kalau belum nanti, kalaupun belum ada yang masih belum bisa dipahami, kita minggu depan masih ketemu lagi sampai hari Rabu gitu ya. Kita nanti tanggal 5 kita sudah PAS ya, penilaian akhir semester Desember tanggal 5 sampai tanggal 10. Tanggal 29 kalian panen karya. Ya,
tanggal 29 hari Selasa ya, panen karya project. Yes. Ih, luar biasa ya. Jadwal kita padat sekali. Keren lah pokoknya. Hah? Ya, minggu depan jadi kita akan presentasi ya dengan jadwal yang sangat padat nih artis-artis ya. Tenang aja. Pokoknya ketika kita yakin, kita bangga sama diri kita udah sampai titik ini, kita adalah orang yang paling luar biasa. Jangan nungguin orang muji kita, mendingan kita puji diri kita sendiri. Jangan nungguin orang bikin kita bahagia, lebih baik bikin bahagia sendiri. Gitu ya, orang lain mah nggak pernah tahu perasaannya kita, tapi kita bisa mengendalikan perasaannya kita masing-masing. Oke? Masih ada yang mau ingin ditanyakan nggak? Nggak ada. Kalau nggak ada, minggu depan kita ngapain? Presentasi. Tugas maksimal dikumpulkan hari apa? Good, thank you. Tepuk tangan buat kita semua yang hebat. Oke, saya akhiri. Semoga pembelajaran kita hari ini membawa banyak keberkahan dalam hidup kita. Amin. Mempermudah mimpi-mimpi yang ingin kita capai. Oke, tetap bahagia, tetap sehat, dan selalu bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.